Assalamualaikum, halo, kembali lagi di kelas Bu Enda. Video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang masalah penelitian. Pada sesi yang ini kita akan membahas khusus tentang bagaimana merumuskan masalah penelitian yang tepat agar mendapatkan jawaban penelitian yang tepat. Oke, kita langsung saja ya. Kita sudah belajar kan ya, apa sih masalah itu, kemudian bagaimana menemukannya dan mengetahui harusnya suatu masalah itu bagaimana, dan kemudian kita sekarang belajar cara untuk merumuskan suatu masalah penelitian. Jadi setelah kita tahu masalah itu apa, masalah penelitian itu apa, syaratnya bagaimana, cara menemukannya bagaimana, kemudian sekarang kita merumuskan masalah penelitian. Sekali lagi perlu diingat, no problem, no research. Tidak ada masalah, tidak ada penelitian. Jadi penelitian itu terjadi bila ada masalah. Namun juga perlu diingat, tidak semua masalah itu bisa menjadi masalah penelitian. Jadi rumusan masalah itu adalah suatu pertanyaan penelitian yang akan dicarikan jawabannya oleh peneliti. Ya, dan ada beberapa langkah yang dilakukan untuk bisa merumuskan masalah penelitian, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi masalah itu sendiri, yang kedua adalah menganalisis situasi terkini mengenai masalah tersebut, yang ketiga adalah kita membatasi masalah penelitian yang akan kita ambil, karena masalah itu sangat besar ya, sangat lebar, tergantung perspektif pandangan kita melihat. Kemudian yang terakhir adalah baru kita bisa merumuskan masalah penelitian secara jelas, secara spesifik, dan yang paling penting adalah secara terfokus. Jadi tidak kemana-mana, karena masalah rumusan ini nantinya akan menjadi pedoman dalam memilih, mulai dari kerangka berpikir sampai dengan metode penelitiannya dalam melakukan analisisnya. Oke, 3 hal tadi, yaitu mengidentifikasi, menganalisis situasi, dan juga membatasi, itu sebenarnya ada dalam latar belakang. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman mesti bingung, aduh yang paling susah itu latar belakang ya, menyusun latar belakang itu harus bagaimana sih? Selalu tuh revisinya sampai berkali-kali, latar belakang penelitian, karena benang merah dari suatu penelitian, tugas akhir lah ya katakanlah, itu adalah di latar belakang. Kalau kalian memahami mengapa kalian mengambil masalah ini, itu kalian akan bisa memilih metode yang tepat untuk menghasilkan jawaban yang valid terhadap masalah penelitian tersebut. Nah, kira-kira latar belakang yang pas itu yang bagaimana sih? Isinya yang seperti apa? Jadi latar belakang itu ada 4 ya. Jadi yang pertama adalah introduction atau pengenalan masalah. Yang kedua yaitu ada justifikasi atau justification masalah, yaitu yang ketiga ada kronologi masalah, yang terakhir ada alternatif solusi. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Introduksi masalah, pengenalan masalah. Ini terdiri dari 1W. Apa itu 1W? Yaitu what atau apa. Apa sih masalahnya? Jadi apa masalahnya? Misalnya kita mau ngangkat tentang kekurangan energi kronik atau KEK ya. Jadi apa sih KEK itu? Ya, KEK adalah kondisi kekurangan energi pada ibu hamil yang terjadi selama masa kehamilan, misalnya seperti itu. Itu masalah. Itu adalah what, apa? Apa masalahnya? Kemudian yang kedua, kalian harus menjelaskan tentang justifikasi masalah. Apa itu justifikasi masalah? Justifikasi masalah itu terdiri dari 2W, yaitu where dan when. Where itu di mana dan kapan. Biasanya justifikasi ini berhubungan dengan data. Data untuk memperkuat sebesar apa masalah yang kamu ambil ini. Jadi misalnya kalau kamu ngomongin tadi KEK ya, KEK itu tadi di mana terjadinya. Misalnya kita mulai dari internasional, nasional, kemudian regional sampai ke lokal. Misalnya internasional tadi Indonesia ya. Indonesia bisa dari dunia dulu. Gimana sih
kondisi dunia tentang malnutrition ini, kemudian masuk ke Indonesia, kemudian ke Jawa Timur, langsung kemudian misalnya di Gresik nih. Nah, bagaimana itu kejadiannya? Kekurangan energi kronik malnutrisi pada ibu hamil tadi sampai ke lokal, ke tempat kalian meneliti. Nah, bagaimana untuk bisa menjustifikasi dengan baik? Yaitu lihat tren. Trennya ini naik atau turun. Kalau naik ya itu berarti pantas untuk dijadikan masalah penelitian. Kalau trennya turun kejadiannya, misalnya cake-nya ternyata dari tahun ke tahun menurun, berarti sudah indikatornya sudah bagus karena menurun kejadiannya. Misalnya seperti itu. Itu justifikasi masalah ya, terdiri dari 2W, yaitu where dan when. Kemudian kapan dan di mana. Misalnya tahun berapa, bulan berapa, peningkatannya bagaimana dan di mana kan gitu. Kemudian yang ketiga dalam latar belakang itu kronologis masalah. Kronologis masalah ini terdiri dari 2W, yaitu 2W, maaf, 1W, 1H, yaitu why dan how. Jadi dalam kronologis masalah ini kalian harus bisa menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu masalah ini bisa berdampak terhadap kesehatan, misalnya gitu. Jadi misalnya kalau kita bahas tentang cake tadi, kronologisnya adalah mengapa cake ini terjadi pada ibu hamil, misalnya. Ya karena ibu hamil memiliki kebutuhan nutrisi lebih banyak daripada orang pada umumnya, ditambah dengan ibu hamil dengan sistem imunitas yang lebih rendah akan membuat ibu hamil itu membutuhkan energi yang lebih banyak. Kemudian tingkat pengetahuan ibu hamil yang rendah tentang bagaimana cara meningkatkan konsumsinya ini juga akan mempengaruhi status gizi ibu tersebut. Itu tadi how ya, dan juga why, mengapa. How-nya bagaimana sih prosesnya cake ini bisa membahayakan ibu hamil, padahal kan itu hanya kekurangan gizi misalnya seperti itu. Ya bisa, karena contohnya orang yang terkena malnutrisi akan lebih mudah mengalami perdarahan pada saat persalinan, dan kalian tahu sendiri perdarahan adalah salah satu penyebab tertinggi angka kematian ibu di Indonesia. Jadi itu panjang ya. Meskipun malnutrisi bisa sangat meningkatkan resiko perdarahan pada saat persalinan seperti itu. Kemudian yang terakhir yang di latar belakangnya harus kalian masukkan itu adalah alternatif solusi. Alternatif solusi di sini adalah berisi tentang tawaran hasil penelitian ini yang bisa dijadikan penyelesaian masalah, misalnya seperti itu, atau istilahnya kontribusi penelitian. Dan kemudian di sini sebelum kalian mengatakan penelitian ini bertujuan untuk atau penelitian ini bermanfaat untuk, kalian harus bisa membatasi masalah. Misal nih, masalahnya tadi cake, ya kan? Dari awal cake itu di Indonesia sudah bermasalah nih, di Jawa Timur apalagi gitu kan, di daerah Gresik juga tinggi. Itu kan masalah. Cake tadi bisa disebabkan karena faktor eksternal, internal di kronologis ya, eksternal, internal. Eksternalnya misalnya kondisi ekonominya, internalnya misalnya pengetahuan ibunya. Nah, di alternatif solusi ini kalian harus memilih di antara hal-hal yang dapat memicu masalah tersebut, itu menjadi salah satu topik yang kalian ambil atau salah satu kajian masalah yang kalian ambil untuk dilakukan penelitian dan ditemukan jawabannya. Seperti itu. Misalnya ingin mengetahui nih bagaimana sih pengaruh tingkat pengetahuan ibu terhadap kejadian cake. Nah, itu akhirnya menjadi suatu rumusan masalah. Rumusan masalah yang bagus itu biasanya dapat diambil dari uraian latar belakang yang tepat. Jadi mulai dari tadi ya, mulai dari introduksi, justifikasi, kronologi, dan alternatif solusi. Jadi bagi teman-teman atau adik-adik yang lagi menyusun skripsi, tugas akhir atau apapun itu ya, untuk menyusun latar belakang yang baik bisa digunakan tips tadi, yaitu ada 4 tadi ya, menjelaskan apa sih masalahnya, kemudian justifikasi sebesar apa sih, seurgensi apa sih dengan 2W tadi,
where dan when, kemudian kalian cari kronologis masalahnya dengan menggunakan satu W dan satu H, yaitu why dan how, kemudian yang terakhir adalah alternatif solusi, seperti itu. Setelah kita sudah bisa merumuskan masalah, kita harus tahu baik nggak sih rumusan masalah yang sudah saya buat ini, sudah bagus nggak kira-kira. Jadi yang pertama yaitu kita lihat ada yang namanya keaslian ide, atau kira-kira baru nggak ide ini, kira-kira novelty, hampir sama dengan kebaharuan. Jadi dia merupakan pengembangan atau bisa berupa hal baru, seperti itu. Yang kedua adalah besar manfaat dari rumusan masalah tersebut terhadap ilmu ataupun aplikatif di kebidanan ataupun di kesehatan yang lainnya, seperti itu. Yang ketiga yaitu pernyataan yang jelas tentang masalah penelitian, tidak berbelit-belit. Kemudian yang keempat, layak secara biaya, waktu, dan alat. Jadi kira-kira memungkinkan nggak masalah ini untuk dikaji? Bisa nggak sih, atau sulit kalau misalnya ini sudah sesuai dengan kemampuan dan ternyata sepertinya bisa untuk dilakukan, ya itu bisa dijadikan masalah penelitian yang rumusan masalah yang baik. Kemudian yang terakhir adalah harus jelas, padat, sederhana, dan konkret. Perumusan masalah itu sendiri memiliki beberapa fungsi ya. Jadi yang pertama adalah sebagai pendorong atau sebagai penyebab kegiatan suatu penelitian. Karena no problem no research. Kalau tidak ada masalah, tidak ada penelitian. Karena penelitian berangkat dari permasalahan. Yang kedua adalah sebagai pedoman atau penentu arah. Jadi suatu penelitian bila tidak ada masalah yang menjadi dasar, masalah yang tidak konkret, tidak jelas, itu juga akan mempersulit dalam melakukan penelitian, karena apabila masalah saja tidak jelas, bagaimana cara memilih metodenya, seperti itu. Yang ketiga adalah sebagai penentu jenis data. Jadi sama seperti kita ingin melakukan memotong daging ya. Jadi kalau kita ingin memotong daging ya kita harus menggunakan metode pisau yang tepat, yaitu pisau pemotong daging. Sama, kalau kita memiliki masalah penelitian ya kita harus memilih metode penelitian yang tepat, alat yang tepat, skala data yang tepat. Kemudian metodenya ini bukan hanya dari bagaimana populasinya, bagaimana sampelnya, tapi juga cara analisisnya. Misalnya saya ingin melihat tingkat pengetahuan, skala datanya nominal. Kemudian terhadap kejadian cake-nya tadi ya nominal, berarti nominal nanti menggunakan uji chi-square. Itu akan dibahas lebih lanjut. Makanya kenapa awalnya adalah belajar tentang masalah penelitian, karena masalah yang tepat akan menemukan metode yang tepat. Nah, kalau misalnya orang nggak paham, misal nih contoh mudahnya tadi, mau motong daging, dia nggak tahu ini daging, dia taunya ini adalah sayur, ya kita potong dengan pisau sayur, ya nggak bisa memotong dagingnya. Sama, kalau kalian nggak tahu masalahnya kalian ini apa, maka metode penelitian ini tidak akan tepat dan tidak akan menghasilkan jawaban yang valid. Seperti itu. Diingat ya, penelitian itu tidak ada benar atau salah. Yang ada adalah sesuai atau tidak sesuai, valid atau tidak valid, dan kemudian tingkat signifikan. Makanya kenapa hasil penelitian adalah tingkat signifikannya sebesar 0, bla 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 bla. Karena tidak ada benar dan salah, yang ada adalah tepat atau tidak tepat. Karena penggunaan metode harus sesuai dengan masalah agar menghasilkan jawaban yang tepat. Perlu diingat itu. Kemudian yang terakhir adalah mempermudah peneliti menentukan populasi. Seperti itu, sama ya dengan tadi, kamu dengan menggunakan pisau yang tepat pasti akan mendapatkan jawaban yang tepat. Itu tadi ya, jadi masalah penelitian kita sedikit review. Masalah itu adalah ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan, das Sein dan das Sollen dan das Sein. Nah, untuk bisa mendapatkan jawaban penelitian yang tepat, kita harus bisa memilih metode penelitian yang tepat. Bagaimana cara memilih metode penelitian yang tepat? Yaitu langkah pertamanya adalah merumuskan masalah.
Merumuskan masalah tadi bisa dilakukan dengan beberapa langkah. Langkah yang pertama itu biasa disebut dengan menyusun latar belakang yang terdiri dari tadi introduksi, justifikasi, kronologi, dan alternatif solusi. Baru nanti merumuskan masalah yang tepat. Karena kalau kalian memahami masalah tersebut, kalian akan mendapatkan metode yang tepat dan menghasilkan penelitian yang tepat. Makanya kenapa pada mata kuliah metode penelitian yang penjelasan yang pertama atau materi yang pertama itu adalah tentang masalah, karena no problem no research. Tidak ada masalah, tidak ada penelitian, perlu diingat. Dan tidak semua masalah itu bisa menjadi masalah penelitian. Hanya yang memiliki sifat finer, yaitu visible, interesting, novelty, etik, dan juga relevan. Ya, oke, cukup sekian kelas kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik yang sedang menyusun tugas akhir ya. Dan juga untuk adik-adik yang sedang belajar tentang metodologi penelitian, semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.